Ini dokter akan mengisahkan suatu kejadian yang memang tidak sama persis ya. Tapi kejadian ini sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari sebagai orang tua ataupun sebagai seorang guru. Misalnya dua orang siswa SD kelas 5 SD lah. Satu namanya Budi, satu namanya Parto. Ini nama inisial saja. Di kelas yang sama-sama mendapatkan nilai yang tidak baik, yaitu nilainya D. Lalu antara sikap orang tuanya si Budi dan Parto ini berbeda banget. Nanti akibat cara pandang yang berbeda ini akan menghasilkan hasil yang berbeda pula pada diri si anak. Padahal nilainya sama-sama D, sama-sama kepingin orang tua itu mau meningkatkan prestasi anaknya. Jadi si anak ini yang namanya Budi dan Parto itu membawa nilai D ke rumahnya. Maka sikap orang tuanya si Budi pertama itu dengan nada marah, emosionalnya meletup-letup dengan mengatakan, padahal kamu sudah belajar tapi tetap nama nilaimu tetap D. Kamu bodoh sekali sih. Ya. Kamu tidak seperti kakakmu. Nah, baru pertama-tama lagi kata-kata, kakakmu belajarnya nggak terlalu banyak tapi dapat nilai A. Kamu belajar tetap dapat nilai B. Jadi kamu tuh bodoh banget. Nah, ini dengan nada yang agak emosional. Lalu kita bandingkan dengan si Parto. Si Parto ketika orang tuanya mendapatkan nilai si Parto ini nilainya D, orang tuanya si Parto tetap bersikap senyum, ramah, dengan kata-kata mungkin boleh dikatakan bahagia juga dengan mengatakan, aduh Parto kamu dapat nilai D, luar biasa, tapi kalau kamu nanti belajar lebih giat, kamu bisa mendapatkan nilai A yang sama dengan kakakmu. Padahal sama-sama punya tujuan untuk meningkatkan nilai si anak di kemudian hari. Bahkan si orang tua Parto mengatakan kamu tetap mendapatkan hadiah, tetap bisa keluar rumah, sedangkan si Budi dihukum. Nah, si Parto, orang tua Parto memberikan tambahan, jika kamu mendapatkan nilai A, kamu akan mendapatkan hadiah yang lebih dari ini. Nah, 10 tahun lagi kita akan mendapatkan hasil antara si Budi seperti apa dan si Parto seperti apa. Sebelum kita mengulas cerita ini, mari dokter akan mengulangi kisahnya. Jadi Budi dan Parto ini di kelas yang sama-sama mendapatkan nilai D, tetapi si orang tua si Budi dengan sikap yang emosional negatif, marah, mengatakan anaknya bodoh, membandingkan dengan kakaknya dengan mengatakan kakaknya lebih pintar. Sedangkan si Parto mengatakan bahwa anaknya tetap pintar, cuma kurang semangat belajar, pasti akan mendapatkan nilai A jika belajarnya lebih giat, bahkan tetap mendapatkan hadiah walaupun tetap tidak seperti yang diharapkan. Jadi sebelum kita mengulas cerita ini, kita bicara dulu tentang pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu akan mendominasi hasil yang kita harapkan di kemudian hari. Jadi kalau kita ibaratkan suatu tanaman, kita misalnya menanam anggur. 5 tahun lagi anggurnya menjadi apa itu tergantung dua hal, yaitu pertama bibitnya, yang kedua lingkungan tanahnya. Jika bibitnya bagus, lingkungannya bagus, maka hasilnya akan anggur yang bagus juga. Tapi kalau bibitnya jelek, lingkungannya jelek, akan mendapatkan hasil yang jelek. Nah, apa yang dilakukan oleh orang tua Budi dan Parto itu adalah dua hal yang berbeda, tapi bisa diibaratkan bahwa orang tua Budi sedang menanam bibit yang jelek, lingkungan yang jelek, sedangkan Parto menanamkan bibit yang bagus dan hal yang bagus, seperti ini. Jadi pada kasus ini kita melihat bahwa orang tua ke anak itu sebagai figur otoritas yang
apapun yang dikatakan orang tua itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar si anak. Yang kedua, emosional baik negatif maupun positif itu bisa memberikan kesan, bisa masuk ke pikiran bawah sadar si anak. Nah, kata-kata yang dipilih ini adalah sangat menentukan masa depan si anak. Jadi kalau kata-katanya seperti orang tuanya Budi, bodoh, lebih pintar kakakmu, itu akan tertanam di pikiran bawah sadar dan itu akan menjadi bibit yang buruk. Sedangkan Parto itu ketika mengatakan kamu cerdas, cuma kurang semangat belajar, dan kamu pasti mendapatkan nilai A jika semangat belajar, dia sedang menanamkan bibit yang baik. Tentu 5-10 tahun lagi kita akan mendapatkan begitu mudahnya Parto berprestasi di kemudian hari, sedangkan si Budi itu mengalami kesulitan berprestasi ketika dia bersemangat untuk berprestasi, tetapi pikiran bawah sadarnya sedang menahan dia, sedang mengatakan bahwa Bud tidak usah belajar. Karena apa? Karena kamu memang bodoh, lebih pintar kakakmu. Nah, inilah yang kurang diperhatikan oleh orang tua ataupun guru ketika mengatakan sesuatu. Jadi, kita kesimpulannya bagaimana? Hati-hatilah mengatakan sesuatu yang apapun ya, apapun, terutama orang tua ke anak atau guru ke anak. Pilihlah kata-kata yang cukup membangun. Misalnya, kurang pintar, jangan kata-kata bodoh. Kemudian, belajarnya lebih giat daripada pemalas. Ya. Jadi nilai D itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang akhir dari segala-galanya, maka masa depan anak itu tidak ditentukan oleh nilai D pada saat dia di sekolah, tapi apa yang kita tanam sekarang ini akan kita dapatkan hasilnya 5 tahun. Nah, ini video dibuat untuk rekan-rekan saya yang masih punya anak bersekolah ataupun guru-guru. Bagaimana kita berhati-hati di dalam memilih kata-kata, karena kata-kata itu bisa tertanam di pikiran bawah sadar anak dan bisa menentukan masa depan anak, walaupun dalam hati kita tidak ada tujuan menjatuhkan si anak, tapi akibatnya bisa kalau kita tidak memilih kata-kata yang cukup bijak di dalam memberikan kata-kata, apalagi dalam keadaan emosional, apalagi kita sebagai figur otoritas, yaitu guru kepada murid atau orang tua kepada anaknya. Demikian, bye.